Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Salwa dari Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dengan NIM 20026009. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. Perkembangan perpustakaan pada era masyarakat informasi dewasa ini telah dimanfaatkan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian khasana ilmu pengetahuan. Peran perpustakaan telah berkembang menjadi pusat komunitas, artinya masyarakat dapat berkumpul di perpustakaan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan budaya melalui berbagai aktivitas keilmuan dan sosial. Prinsipnya, perpustakaan memiliki 3 kegiatan pokok, yaitu mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna, selanjutnya melestarikan, memelihara, dan merawat ke seluruh koleksi perpustakaan dan menyediakan bahan perpustakaan agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna. Saat ini, masyarakat pengguna perpustakaan menghendaki perpustakaan menjadi right information, right user, dan right now. Artinya, perpustakaan itu dituntut untuk memberikan layanan informasi yang tepat pada pengguna yang tepat dan waktu yang cepat. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila perpustakaan dapat menghadirkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tahapan revolusi format dokumen yang menjadi koleksi perpustakaan, itu antara lain dimulai dari bahan cetak atau disebut dengan paper material, ada mikrofilm, CD-ROM, DVD, komputer, internet, wireless, sampai format web. Nah, faktor pendukung pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan itu, yang pertama kemudahan dalam mendapatkan produk. Selanjutnya harga semakin terjangkau dan tuntutan masyarakat, yaitu right information, right user, dan right now. Keuntungan pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan itu antara lain, yang pertama mempermudah dan mengefisiensikan pekerjaan pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya memberikan layanan yang lebih baik pada pengguna. Dan ketiga, meningkatkan citra perpustakaan dan pustakawan. Mengembangkan infrastruktur regional, nasional, dan global. Baiklah, selanjutnya pergeseran paradigma dalam layanan perpustakaan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jelas bahwa paradigma perpustakaan telah mengalami pergeseran. Pergeseran pustakawan menjadi sangat banyak dan bervariasi, tidak sekedar memikirkan dan mengerjakan pekerjaan manual untuk melengkapi koleksi dan pelayanan secara fisik, tetapi juga harus mengembangkan layanan virtual jika tidak ingin ditinggalkan pemakainya. Di sini, perlu ada inovasi-inovasi baru untuk memperluas segmen pasar, sehingga pelayanan tidak hanya ditujukan untuk pemakai sekitar, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tetapi, perpustakaan virtual ini pun harus diupdate setiap saat dan interaktif, di mana pemakai bisa berkomunikasi dan ikut memberikan saran untuk pengembangan perpustakaan. Untuk menciptakan hal ini, pengelola perpustakaan harus mampu mengelola dan memilih informasi mana yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pengguna, dan mengajak pemakai untuk ikut serta mengembangkannya. Jadi, meskipun virtual, tetapi pemakai bisa ikut aktif berkomunikasi. Karena pada dasarnya, hal ini juga mengacu pada dasar perpustakaan yang kadang terlupakan oleh pengelola perpustakaan, bahwa perpustakaan itu sebenarnya habitat masyarakat pembaca. Habitat pembaca ini perlu ditopang eksistensinya dengan diberikan ruang diskusi, sehingga terbentuklah komunitas yang menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, serta dilibatkan dalam pengembangan perpustakaan. Sehingga mereka mempunyai rasa memiliki karena diperlakukan secara humanis dan kekeluargaan. Perpustakaan juga merupakan jalan untuk menuju masyarakat modern yang berperadaban. Akan tetapi, sering terjadi saat ini, perpustakaan kerap dipandang sebagai kata benda, bukan kata kerja. Pengguna datang, lihat-lihat buku, pinjam, selesai urusan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara kreatif dan konstruktif pada perpustakaan.
tidak sekedar memberi perhatian tentang organisasi buku, tetapi juga penyediaan akses terhadap informasi digital dan elektronik yang semakin terbuka luas. Jika dikelola dengan baik, layanan virtual ini justru bisa membuka peluang baru bagi perpustakaan untuk menggarap pemakai baru, sehingga memberi nilai tambah terhadap perpustakaan maupun pustakawannya. Menurut hemat penulis, pengembangan perpustakaan ini harus dilakukan dua-duanya, di samping pengembang. Selanjutnya, implementasi teknologi informasi menggunakan Human Organization Technology atau disingkat dengan HOT atau FIT model di perpustakaan perguruan tinggi. Kemajuan teknologi informasi menjanjikan kemudahan dalam pengembangan layanan informasi, terutama bagi lembaga bidang pengelolaan secara elektronis, termasuk perpustakaan perguruan tinggi. Manusia, organisasi dan teknologi adalah komponen penting dalam pengimplementasian teknologi informasi di perpustakaan perguruan tinggi, bila dinilai dalam sisi manfaatnya. Konsep FIT dianggap sebagai kompleks, abstrak, dan subjektif. Hal ini dapat dilihat dari segi perencanaan strategis dan perspektif keselarasan strategis. Dari segi manusia atau human, pengimplementasian sistem informasi dapat dilihat dari sisi penggunaan sistem atau sistem use, dan kepuasan pengguna atau user satisfaction. Dari segi organisasi, pengimplementasi teknologi informasi di perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat dari struktur organisasi dan lingkungan. Struktur organisasi bisa dilihat dari manajemen, komunikasi, dan dukungan yang diterima dari organisasinya. Sedangkan lingkungan sebuah organisasi dapat dianalisis melalui masyarakat yang dilayani. Adapun dari segi teknologi, dalam pengimplementasiannya dapat dilihat dari sisi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Kualitas sistem meliputi kemudahan penggunaan, kemudahan dipelajari, waktu respon, dan kenyamanan akses. Kriteria untuk kualitas informasi meliputi informasi keakuratan, ketersediaan, kegunaan, dan mudah dipahami. Adapun kualitas layanan yang bersangkutan dengan dukungan keseluruhan disampaikan oleh penyedia layanan teknologi, termasuk empati dan kepastian. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai perkembangan teknologi informasi di perpustakaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.